Balok kayu berukuran 20 cm kali 10 cm dengan panjang 1,5 meter berjumlah 9 batang akan diikat seperti tampak pada di gambar. Nah, ini balok kayunya sebanyak 9 ya. Ukurannya ini ada 20 cm, ada 10 cm, sama 1,5 meter atau kalau ditulis di sini 150 cm. Ini ya. Oke, sekarang ukurannya sudah dalam bentuk cm semua ini ya. Balok kayunya ada 9, bisa dihitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, itu yang dimaksud 9. Kemudian kita ke soalnya. Jika masing-masing ikatan kawat diperlukan kelebihan 5 cm. Oke, berarti ini diikat dengan kawat dan masing-masing dilebihkan 5 cm ya. Masing-masing lilitan ini untuk dililit ini kan. Maka panjang kawat yang dibutuhkan untuk mengikat kayu adalah berapa? Oke, kita nyari panjang kawatnya. Nah, ini kan ikatan kawatnya. Nah, kita cari salah satu aja dulu. Yang pertama yang ini. Yang ini tuh yang mana? Yang ini tak kasih merah ini ya. Nah, ini ke sini terus kemudian ke bawah. Nah, kemudian ini ke belakang sebenarnya. Ini ada ke belakang gini, tapi yang di bawah sini nggak kelihatan ya. Nah, gini. Ini ke atas ini. Nah, kayak gini. Kemudian kita tinggal menghitungnya. Ingat 20 itu ini. Nah, ini 20 otomatis dari sini ke sini. Nah, ini juga 20. Ini 20. Sini juga 20. Yang sini juga 20. Otomatis ini 60 ya. Kita nyari panjangnya yang sini dulu. Kakak taruh di sebelah sini. Nah, gini. Ini 30. Kok 30? 20 tambah 20 tambah 20, 60 ya. Kasih warna merah. 60 gini. Turunnya satu kali. Ini satu balok ini 10, berarti ini juga 10, sini juga 10, sehingga dapatnya ini ya 30 gitu ya, ditambah 30. Kemudian ke belakangnya yang bawah ini titik-titik ini ya, sama dengan atasnya, berarti juga 60. Yang belakang juga gitu, berarti sama dengan yang depan ini, berarti juga 30. Tapi ingat setiap lilitan itu harus ditambah 5, sehingga ini harus ditambah dengan 5. Kita hitung yuk. 90 tambah 90, 180 tambah 5, 185. Oke, dengan cara yang sama. Yang sini juga sama ya panjangnya ini. Ini kan juga ke belakang sini, kemudian ke depan sini. Nah, ini sama persis dengan yang pertama tadi, sehingga panjangnya ini juga 185. Sekarang kita nyari yang ke samping ini. Nah, ini. Nah, ini lilitannya terus ke bawah ya ini ya. Ini kurang ini soalnya. Nah, nggak kelihatan ini. Nah, ini ke bawah. Nah, gini. Ini terus ke belakang sini, gini, kemudian ini juga ke bawah sini. Nah, ini nggak kelihatan kayak gini. Oke, sekarang kita hitung. Yang atas jelas panjangnya ini 150, berarti yang atas kan 150. Yang sebelah kiri ini ya. Nah, ini sama dengan yang tadi ini ya, 30 ini ya. Berarti ini ditambah 30, yang bawah sama dengan yang atas 150. Kemudian yang belakang sini ini sama dengan yang sebelah kiri ini ya. Berarti sama dengan 30 juga. Nah, ingat setiap lilitan harus ditambah dengan 5. Sekarang kita tinggal menjumlahkan 150 tambah 150. 300 tambah 60 tambah 5 berarti 365. Sekarang kita tinggal menjumlahkan 365 ditambah 185 ditambah 185. 5 tambah 5 tambah 5, 15 nyimpen 1. 8 tambah 8, 16. Ditambah 6, 22, tambah 1, 23, nyimpennya 2 ya, sehingga ini kalau dijumlahkan 7. Oke, kita sudah dapat hasilnya 735. Sebuah meja belajar berbentuk segi 6 dapat dipasang 6 kursi. Jika 2 meja dirapatkan, maka dapat dipasang 10 kursi. Jika 3 meja dirapatkan, maka dapat dipasang 14 kursi, dan seterusnya seperti diilustrasikan pada gambar di bawah. Nah, ini gambarnya bisa dilihat sendiri. Di sekolah hari ini terdapat 10 meja segi 6. Jika semua meja dipasang dan dirapatkan memanjang. Nah, ini naruhnya harus memanjang, ada 10 meja gitu kan. Maka banyak kursi maksimal yang dapat dipasang adalah berapa buah gitu. Nah, ini kita gini aja, kita tulis di sini. Ini ada meja, di sini ada kursi misalkan. Pada saat ada 1 meja, di sini kan ada 6 kursi. Tapi pada saat ada 2 meja, di sini ada 10 kursi. Bisa dihitung sendiri ya. Ini yang 2 meja.
Oke lah, kita hitung bersama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kursinya ada 10 pada saat mejanya ada 2. Oke, kita lanjutin ke meja yang ketiga. Ini kalau ada 3 meja, kira-kira ada berapa kursi? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kemudian yang ditanyakan kalau ada 10 meja, misalkan 10 meja ada di sini, ini ada berapa kursi kayak gitu. Ini sebenarnya gampang, tinggal dilihat polanya. Dari meja pertama ke meja kedua, dilihat di sini kursinya cuma nambah 4. Di sini juga nambah 4. Sehingga bisa disimpulkan setiap mejanya nambah 1, kursinya nambah 4. Ini kalau 4 berarti ini tinggal ditambah 4. Kursinya nambah 4 berarti ini jadinya 18. Ini 5, 22, ini 6, 26, ini 7, 30, ini 8, 34. Ini kita hapus dulu karena letaknya tidak cukup, tempatnya tidak cukup. Kalau 9 ini 38, kalau 10 berarti ada 42 kursi. Sehingga jawabannya ada 42 kursi. Kita ke nomor 3. Ani dan Budi akan pergi membeli buku di toko Pak Dirman dengan naik sepeda. Sepeda Budi melaju dengan kecepatan 30 km per jam dan sampai di toko Pak Dirman dalam waktu 15 menit. Sedangkan Ani hanya mampu mengayuh sepeda dengan kecepatan 25 km per jam. Waktu yang digunakan Budi untuk menunggu Ani adalah berapa menit? Nah, kita pakai rumus ini. Kecepatan, waktu sama jarak. Ingat, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Atau kalau mau disingkat, J sama dengan K kali W. Ini ya, yang akan kita pakai. Nah, yang pertama, mereka kan berangkat dari rumah. Nah, misalkan ini rumahnya si Budi sama Ani. Ini rumahnya Budi Ani. Kemudian mereka berjalan naik sepeda ke rumahnya, ke toko ya. Ke tokonya Pak Dirman. Nah, ini tokonya Pak Dirman. Nah, Budi berjalan dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, kita kalau mau pakai logika juga bisa. 1 jam 30 km. Kalau 15 menit berapa? 15 menit itu kan seperempat jam. Berarti ya 30 dibagi 4. Gitu kan? Dapatnya berapa? 15 per 2. 15 per 2 km. Gitu kan? Atau 7,5. Tapi kita pakai rumus aja. Nah, yang pertama kita pakai Budi. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan yang dijalankan Budi atau Budi berjalan dengan kecepatan 30 km per jam dikali waktunya 15 menit. Ingat, 30 km ini tiap 1 jam loh ya. Nah, dan di sini 15 menit. Berarti menit ini harus dirubah dalam bentuk jam. 15 menit itu berapa jam? 15 per 60 jam. Gitu kan? Nah, ini tinggal dihitung. Sehingga jaraknya berapa ini? 30 kali 15 per 10 30 kali 15 per 60. Ini bisa disederhanakan. Nah, ini tinggal 2. Nah, dapatnya 15 per 2 km jaraknya. Oke. Sekarang kita pakai Ani. Nah, sekarang Budi sudah nyampe di sini. Sekarang giliran Ani. Ani kan belum sampai karena dia lebih lambat. Kira-kira dia masih di sini gitu. Dia lebih lambat ya. Misalkan ini dia masih nyampe di sini gitu. Jaraknya kan tetap sama ya kan. Berarti jarak yang ditempuh Ani sama dengan ya kecepatannya Ani kali waktu gitu kan. Jaraknya sama dengan jarak yang ditempuh Budi 15 per 2. Nah, kecepatannya cuma 25. Ya, kecepatannya Ani 25 km per jam dikali waktu. Ini kan, sehingga kita sudah dapat waktunya. Waktu sama dengan sekian ini. 15 per 2. Ini kan perkalian dipindah ke kiri jadi pembagian. Dibagi 25 gini kan.
Ini tinggal ngitung sebenarnya, kakak taruh sini ya. Berarti kan 15 per 2. 25 sendiri kan sebenarnya 25 per 1. Kalau dirubah dalam bentuk perkalian, ini dibalik gitu kan. Ini dibalik jadinya 1 per 25. Ini jadi kali gitu kan. Ini waktu yang ditempuh atau waktu yang diperlukan oleh Ani. Ini tinggal dicoret-coret atau disederhanakan. Nah, ini tak bagi 5. 15 dibagi 5 dapatnya tinggal 3. Yang sini dibagi 5 dapatnya tinggal 5 gitu ya. Sehingga kita sudah dapat waktu yang dibutuhkan si Ani untuk mencapai tokonya Pak Dirman, yaitu 3 per 10. Ingat, 3 per 10 ini masih dalam bentuk jam. Nah, 3 per 10 jam berapa menit? Ya 3 per 10 kali 60 menit. Ini waktu yang dia butuhkan. Berarti dapatnya, ini nolnya hilang, tinggal 18 menit. Ini waktunya Ani. Oke, ini waktu yang dibutuhkan Ani 18 menit. Kemudian waktu yang dibutuhkan Budi itu 15 menit. Yang ditanyakan waktu yang digunakan Budi untuk menunggu. Ini waktu untuk menunggu Ani aja, gitu kan? Ya berarti 18 dikurangi 15 sama dengan 3 menit. Ini jawabannya. Kita ke nomor 4. Doni, Joko, Gonta, dan Peter bermain matematika. Ini ada 4 anak ya. Doni, Joko, Gonta, dan Peter. Setiap anak menuliskan sebuah bilangan pecahan positif dalam 3 kertas berbeda, kemudian memberikannya kepada 3 temannya. Gitu ya. Jadi setiap anak itu buat bilangan, kemudian dikasihkan ke temannya gitu. Aturan mainnya adalah menjumlahkan semua bilangan pecahan yang diterima. Dan jika jumlahnya tidak bulat, maka harus mengurangi dengan sebuah pecahan bilangan positif lain sehingga nilai bilangan bulat terbesar. Joko menerima bilangan ini. Berapa bilangan pecahan yang harus dikurangkan oleh Joko? Oke, intinya di sini setiap anak itu buat 3 bilangan. Misalkan si Doni ini buat 3 bilangan, nanti hasilnya dikasihkan ke Joko, Gonta, sama Peter. Joko sendiri juga gitu, buat 3 buah bilangan. Ini Joko buat 3 buah bilangan, hasilnya kasihkan ke Doni, Gonta, sama Peter. Demikian pula Gonta sama Peter. Otomatis nanti kan masing-masing juga akan menerima 3 bilangan, gitu kan. Nah, dan yang diterima oleh si siapa ini? Joko. Nah, ini. Oke. Ya. Oh ya, setelah setelah diterima diapakan? Ini aturan mainnya, menjumlahkan. Jadi dijumlahkan. Setelah diterima dijumlahkan, nanti kan hasilnya masih ada yang pecahan beberapa, gitu kan? Nah, apabila pecahan, maka harus mengurangi dengan sebuah pecahan positif lainnya sehingga nilai bilangan bulat terbesar, gitu ya. Jadi nanti kalau pecahan harus dikurangkan dengan pecahan sehingga sisanya itu sebuah bilangan bulat terbesar. Kita jumlahkan aja 23 per 8 ditambah 0,125 ditambah 25%. Oke, sekarang kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Oke, 23 per 8 ini dapatnya kan 8 kali 2 kan 16 tambah 3 19 per 8 ditambah 0,125 ini 125 per 1000 ditambah 25%, 25 per 100. Kita samakan ini per 1000 ya. Nah, penyebutnya kita jadiin 1000 semua, berarti yang paling belakang ini kita kalikan 10. Yang atas kali 10 dapat 250, penyebutnya dapat 1000. Nah, ini harus dikali dengan berapa supaya dapatnya 1000? Dikali dengan 125. Yang atas juga dikali dengan 125. 125 dikalikan dengan 19 dapatnya 2375. 125 kali 8 kan 1000 kan, ini per 1000 gini, ditambah 125 per 1000 ditambah 250 per 1000. Nah, ini penyebutnya sudah sama semua ya. Jadi yang bawah tinggal tak tulis 1000 gini aja jadi 1. Yang atas tinggal dijumlahkan 2375 ditambah 125 ditambah 250. Ini hasilnya 2750. 2750 dibagi 1000, gitu kan.
2000 kalau dibagi 1000 kan dapatnya 2. Nah, ini masih sisa 750 kan, karena 2750 kan. Ya udah kita tuliskan aja sisanya 750 dibagi 1000. Nah, ini tinggal disederhanakan. 2 ini nolnya kecoretnya 0 sama 0. 75 dibagi 100 dapatnya 34. Oke, kita ingat kalau ada pecahan campuran 2 3/4 itu artinya kan 2 ditambah 3/4 gini kan. Nah, misalkan gini 1/2. Kalau bingung ya, kalau 1/2 itu kan sama dengan 1 ditambah setengah. Atau kalau mau dirubah dalam bentuk pecahan biasa, dapatnya kan 3/2. Sama kan dengan 1 ditambah setengah, 3/2. Gitu. Jadi ingat-ingat kalau ada pecahan campuran itu tinggal dijumlahkan. Nah, 2 3/4 berarti 2 ditambah 3/4. Ini tadi cuma contoh. Oke. Sehingga kita kembali ke soal sekarang, bilangan pecahan berapa yang dikurangkan supaya ini menjadi sebuah bilangan bulat terbesar. Jelas kalau 2 3/4 bilangan bulat terbesar yang mungkin ya yang bisa dibuat kan ya 2 kan. Jadi ini supaya jadi bilangan bulat terbesar ya dikurangi dengan 3/4, ya tinggal 2. Sehingga dari sini bilangan pecahan yang harus dikurangkan, ini kan berapa bilangan pecahan yang harus dikurangkan? 3/4. Bilangan 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 akan diletakkan di upin segi 6 pada gambar di bawah ini. Jumlah 3 bilangan yang terletak di 3 upin segaris adalah sama. Jumlah 3 bilangan yang memenuhi kondisi tersebut adalah, nah ini soalnya ya, angka 9 ditaruh di tengah ini. Kemudian di sini ada kata-kata jumlah 3 bilangan yang terletak di 3 upin segaris adalah sama. Nah, segaris itu artinya ya contohnya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nah, berarti kalau ini dijumlahkan, bilangan yang ada di sini dijumlahkan dengan yang ada di tengah maupun yang di bawah sini, sama bilangan yang berada di sini dijumlahkan dengan yang ada di tengah sama yang ada di sini, sama bilangan yang letaknya di sini sama yang ada di tengah sama yang ada di sini, jumlahnya harus sama. Sehingga angka 9 ini dipakai 3 kali ya. Nah, ini karena 9-nya sudah dipakai, ya ini kita hilangkan aja 9-nya ini. Nah, kemudian kita tersisa angka 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau adik-adik perhatikan, ini bentuknya bilangan berurutan. Ada yang paling kecil 10, yang paling besar 15. Nah, kita kembali ke soal. Ini tadi agar sama, otomatis jumlah bilangan yang berada di atas ini sama di bawah sini nanti harus sama dengan jumlah bilangan yang di sini sama yang di sini ini, yang warna ungu ini ya. Nanti yang hitam pun juga harus sama. Dua bilangan ini kalau jumlahkan harus sama gitu ya. Sehingga ini tinggal dipasang-pasangkan supaya sama. Yang kecil harus dipasangkan dengan yang paling besar. Berarti 10 tambah 15 dapatnya 25. Ini bisa dicek 25 juga. 11 tambah 5 14 juga 25. 12 tambah 13 juga 25. Sehingga kita bisa simpulkan kalau dua bilangan selain yang di tengah ini ya, kalau dijumlahkan dapatnya 25. Gitu kan? Misalkan yang di sini ya, ini isikan aja bilangan 10 sama 15. Ini 10, sini 15 gini. Tapi ingat, yang ditanyakan bukan jumlah dari dua bilangan, melainkan jumlah 3 bilangan. Oke, ini kita masukkan aja ya, nggak masalah. Kalau ingin dimasukkan, ini tak hapus semuanya dulu. Nah, kayak gini supaya jelas. Misalkan di sini 10, kemudian sebentar, kok nggak nyala. 10, di sini 15, yang di sini 11 sama 14, yang di sini 12 sama 13. Bisa dicek satu garis pasti hasilnya sama. Kita cek ya, kita hitung ya. Yang ini ya, yang kita pilih ya. Berarti 10 tambah 9 tambah 15 dapatnya sama dengan 34. Sehingga jawabannya ini 34. Kita ke nomor 6, diketahui data jumlah penduduk pada suatu kampung sebagai berikut. Ini ada tahunnya 2015, 16, 17, 18. Kemudian pada 2015 itu ada 124, 2016 140, 2017 120, 2018 160. Diagram batang yang sesuai dengan
tabel di atas adalah, nah kita cek satu-satu ini ya. Ini ada 3. Oke, yang paling sedikit adalah yang tahun 2017. Ini yang paling sedikit, ini nomor 2 paling sedikit, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Berarti yang paling gede ini yang paling akhir 2018. Oke, semuanya paling gede paling akhir kecuali yang D ini ya. Ini salah, ini juga pasti bukan. Hampir ini sama ini ya, yang C itu ya. Jadi pilihannya antara A sama B. A sama B itu yang membedakan antara adalah tahun 2015 sama 2017. Kita cek yang benar yang mana, 15 sama 17 lebih besaran mana? Lebih besaran tahun 2015 ya, ini. Oke, jadi yang paling kecil kan ini 2017. Ini yang nomor 1. Nomor 2 ini terkecil kedua. Oke, benar ya. Terkecil ketiga, terkecil keempat, atau yang paling besar ini ya, 2018. Oke, jawabannya yang B ini. Oke, kita ke nomor 7, data hasil PAS penilaian akhir semester matematika siswa dalam suatu kelompok belajar adalah ini. Bisa dibaca sendiri. Modus dari data hasil PAS matematika siswa tersebut adalah berapa? Ingat, modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, sekarang kita lihat nilai berapa yang paling sering muncul. Ini 7-nya ada 3, kemudian 8-nya ada 2, kemudian apa lagi? 5-nya cuma 1 ya. Kemudian 9-nya ada 2. Dan terakhir 6-nya juga cuma 1. Sehingga yang paling banyak yang muncul yang mana? Ya yang 3 ini, atau nilainya 7. Sehingga modusnya 7. Kita ke nomor 8, istilah peta ACE dengan bilangan 479. Berarti ini A, ini C, ini E dengan bilangan ini ya, 479. Sedangkan peta B dan D, ini B, sini D, dengan operasi hitung plus minus kali atau bagi. Oke. Jika kelima peta diisi dengan angka dan operasi hitung berbeda, nah ini diingat-ingat angkanya harus berbeda dan operasi hitungnya juga harus berbeda, jadi nggak boleh sama baik angka maupun operasi hitungnya. Maka nilai minimum hasil operasi hitung pada peta tersebut adalah berapa? Nah, nilai minimumnya itu berapa? Bila kelima peta diisi dengan formasi berikut, maka hasil operasinya 2. Oh, ini contohnya ya. Nah, intinya yang A, C sama E itu diisi dengan angka. Kemudian yang sini tadi kan B sama D kan diisi dengan operasi hitung. Contohnya kayak gini. Nah, tapi kita disuruh nyari yang apa ini? Yang minimum. Caranya gimana supaya ini menjadi minimum? Jadi sebisa mungkin yang belakang itu sebesar mungkin. Yang belakang sebesar mungkin. Yang depan ini sekecil mungkin. Berarti yang depan ini pasti 4 kan? Sekecil mungkin. Nah, kemudian yang sini nanti dikurangi gitu kan, berarti yang ada angka dikurangi besar sekali, jadinya kan sangat kecil gitu kan. Yang sini ini kita upayakan besar sekali, berarti ini ya pilihannya tinggal 7 sama 9. Kemudian supaya ini jadi sangat besar ya ini dikali. Ingat, kalau ada perkalian ini operasinya harus didahulukan, sehingga diperoleh 4 dikurangi 7 kali 9, dapatnya 4 dikurangi 63 ya. 7 kali 9 kan 63. 63. Nah, sehingga diperoleh negatif 59 atau min 59. Oke, kita ke nomor 9. Pada gambar berikut ACD segaris, ini ya, ACD segaris. Artinya ini lurus gitu ya. Diketahui FE sejajar dengan CD. Jadi FE ini sejajar dengan CD. Bilangan pada ruas garis menyatakan panjang ruas garis tersebut dengan satuan cm. Jika luas ABCDEF, berarti ABCDEF. Nah, artinya yang berada di sini ini ya. Ini 366. Maka panjang CD adalah berapa? Nah, yang ditanyakan sini ini CD ini berapa panjangnya.
Oke, ini kita hapus semuanya dulu supaya jelas. Nah, di sini kita harus nyari luasnya semuanya ini atau luasnya trapesium gini kan. Ini kan bentuknya trapesium. ADEF ini kan sebuah bangun trapesium. Kemudian nanti dikurangkan dengan segitiga ini, segitiga ACB gitu kan. Nanti dapatnya 366. Untuk nyari luasnya trapesium, ini yang atas sudah ada ya, dua sisi sejajarnya FE sama AD. Nah, AD ini belum ada panjangnya. Bagian CD ini yang harus kita cari. Kemudian FA ini tingginya trapesium jelas 25. Tapi kita belum bisa nyari ya panjangnya AD ini. Kita harus nyari ini dulu, segitiga ya. Segitiga ACD. Nah, segitiga ACD ini kita cari dulu panjang sisinya dulu atau tingginya dulu ya. Nah, ini 9 berarti ini bisa tak tarik ke sini. Nah, panjangnya sama dengan yang sini ini. Berarti ini juga 9 gitu ya. Kemudian kalau ini 9, ini 15, ini siku-siku ya. Sehingga yang sini ini juga bisa dicari pakai Pitagoras ya. Pitagoras berarti dapatnya kan yang sini ini A ke sini, misalkan ini titik P gini ya. Ini misal ya. Berarti AP kan sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Dapatnya akar 225 dikurangi 81. Akar 144 ya. Dapatnya 12. Berarti AP ini 12 di sini. Sehingga ini sudah dapat 12 sini ya. AP atau PA ini 12. Otomatis yang tengah dari sini, dari ke bawah antara dari B ini ya, bukan tengah ya, tapi B ke bawah sini sama 12. Nah, gini. Yang bawah ini otomatis sama dengan yang sini ini 9, sama dengan PB ya, 9. Sekarang kita tinggal nyari panjangnya titik ini. Titik apa ini? Belum ada namanya. Kita sudah pakai P. Sekarang Q misalkan gini. Ini misal ya. Berarti Q ke C ini bisa dicari pakai Pitagoras juga. Berarti Q ke C sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Akar dari 169 dikurangi 144 berarti akar dari 25 sama dengan 5 ya. Nah, berarti QC ini 5. Oke, sekarang kita cari luasnya segitiga sudah bisa. Luasnya trapesium belum bisa ya. Iya, kita cari aja ini. Yang diketahui kan 366 itu luas dari yang diarsir. Oke. Atau luas dari A, B, C, D, E, F gitu kan. Berarti luas A, B, C, D, E, F itu kan sama dengan luas dari trapesium. Tak tulis saja trapesium dikurangi luas segitiga ACB gini ya. Luasnya trapesium kan, ingat luas trapesium apa? A tambah B, ini trapesium, trap gitu aja ya. A plus B per 2 kalikan tinggi. A dan B ini dua sisi yang sejajar. Dalam hal ini yang sejajar yang mana? Yang ini. Yang atas ini FE sama yang bawah ini AC. Gitu ya. Berarti ini kan FE 9 ditambah bukan AC, AD ya. Sorry, AD. Ditambah AD dibagi 2 dikalikan tinggi. Tingginya ini 25 dikurangi luas segitiga. Ingat luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 9 tambah 5 berarti 14 ya. Kalikan tinggi. Tingginya ini ya, 12 ini ya. Nah, ini sudah diketahui luasnya berapa. A, B, C, D, E, F luasnya 366. Sehingga ini tinggal disederhanakan aja. Oke, kita hitung aja 366 sama dengan 9 ditambah AD. AD kan AC ditambah D. Nah, AC kan ini kan. AC sendiri berapa? 14. Gitu kan? Ditambah CD gitu ya. Dibagi 2 kali 25 dikurangi ini. Ini disederhanakan ya. Oke, ini tinggal disederhanakan ya. Ini dapatnya 7. 7 kali 12 dapatnya 84. Sehingga
84 tinggal kakak pindah ke kiri, dapatnya kan 366 ditambah 84 sama dengan 9 tambah 14, dapatnya 23 ditambah CD dibagi 2 dikali 25. 366 ditambah 84 dapatnya 450 ya. Ini tetap 23 ditambah CD per 2 kali 25. Ini enggak cukup ya, kita taruh di bawahnya saja. Nah ini 45 itu sama dengan 23 plus CD dibagi 2 dikali 25. Kalau bingung kayak gini aja, angka berapa yang dikali dengan 25 dapatnya 450. Berarti kan ya 450 dibagi 25 itu sama dengan 23 plus CD dibagi 2. 450 dibagi 25 dapatnya 18, berarti sama dengan 23 ditambah CD dibagi 2. Ini tinggal dikalikan ya, dapatnya 18 kali 2 sama dengan 23 ditambah CD 36 sama dengan 23 ditambah CD, berarti CD sama dengan 36 dikurangi 23, CD dikurangi 36 dikurangi 23 dapatnya 13. Ini CD-nya. Oke, di sini yang ditanyakan CD sudah dapat 13 cm. Kita ke nomor 10, Pamir membeli rumah di sebuah perumahan. Denah rumah Pamir sebagai berikut. Kemudian jika luas bangunan pada lantai pertama itu 36 ya, maka luas bangunan pada lantai kedua adalah berapa? 36 meter persegi itu denah lantai pertama. Di denah lantai pertama, tapi ingat yang diketahui ini adalah luas bangunan rumah Pak Amir gitu ya, luas bangunannya, jadi tidak total tapi luas bangunannya aja. Ini kalau nggak salah yang depan ini teras ya kan, yang sini car roof kayak gini, sehingga bangunannya yang mana, yang bangunannya ya cuma dari sini ke sini. Ini panjangnya, lebarnya dari ujung sini ke sini gini, sehingga kita cek sekarang, kita cek dulu panjangnya ini 5000 ditambah 3000 berarti 8000, yang sini 4500 lebarnya ya kan. Nah satuannya di sini nggak diketahui, 8000 kan nggak mungkin kilometer, masa panjang rumah sampai 8000 kilometer. Meter juga nggak mungkin. Senti, kalau ini dibuat senti jadinya kan 80 meter, jadi nggak mungkin kan, sehingga kemungkinannya ini adalah mili, sini juga mili, sehingga kalau mau dirubah dalam bentuk meter dapatnya ya 8 meter, yang sini dapatnya 4,5 meter. Kita cek luasnya berapa, kalau ini panjangnya 8, lebarnya 4,5, 8 kali 4,5 sama dengan 36. Ternyata cocok dengan yang ada di soal ya kan. Sekarang kita cari luas dari lantai kedua. Oh kebetulan ini semuanya ya, ini enggak ada teras, enggak ada apa-apanya lagi, ini ya sudah semuanya, berarti dari ujung sini ke sini 9200 mili atau sama dengan 9,2 meter. Yang sini 4,5 ya, 4,5 meter, sehingga luasnya ya 9,2 dikali 4,5. Oke, kita hitung dapatnya 41,5 meter persegi. Ini jawabannya. Kita ke nomor 11, bilangan prima terkecil yang lebih dari 350 adalah. Nah, di sini kita sebenarnya bisa ngecek satu-satu gitu ya. Berapa kemungkinan bilangan prima yang lebih dari 350? Jelas karena lebih dari 350. Jadi minimal ya 351. Ini yang dicek. Karena harus pasti ganjil ya, karena lebih dari 50. Dan kita tahu bilangan prima yang genap kan cuma 2. Yang diminta lebih dari 350, jadi pasti ganjil. Kemungkinannya 351, 355. Kalau 355 nggak mungkin ya, karena belakangnya 5, pasti habis dibagi dengan 5 ya. 35, 7, 35, 9 dan seterusnya.
gitu ya. Misalkan ini belum diketemukan ya kita pakai 361 dan seterusnya gitu ya. Cara ngeceknya gimana? Kita cari bilangan kuadrat yang lebih dari 350. Bilangan kuadrat, hasil dari bilangan kuadrat ya yang lebih dari 350. Yang paling dekat. Misalkan di sini 18 kuadrat. 18 kuadrat kan dapatnya kan kalau dikuadratin 324. Nah, ini masih di bawahnya. Kalau 19 kuadrat dapatnya kan 361. Oke, nah ini kan pas di atasnya 360, bukan pas di atasnya ya, tapi bilangan kuadrat yang ada yang paling dekat di atasnya 350. Berarti 361 yaitu 19 kuadrat. Nah, sehingga kita ngeceknya ya pakai bilangan prima yang letaknya di bawahnya 19 yaitu 2 3 5 7 kok 5. Bilangan prima ya. 2 3 kemudian 7 11 13 17 19 nggak masuk ya, sampai 17 ini aja. Nah, ini kita cek satu-satu. 351 ini kalau 2 ya jelas nggak mungkin karena ini bilangan ganjil, tinggal dicek satu-satu ya. Ternyata 351 nanti bisa dibagi dengan 3, dapatnya 117. Ini 3 kali 117, sehingga ya udah ini gugur, nggak bisa dipakai. Kemudian 353 ini kita cek satu-satu. Nah, nanti dicek satu-satu, dibagi 2, 3, 7, 11, 13, 17, dicek satu-satu, dan ternyata ini nggak ada yang bisa membagi, sehingga bilangan prima yang paling kecil setelah 350 ya 353. Oke, sehingga jawabannya 353. Diketahui bilangan angka ABCD, ABC, dan D semuanya tidak nol dengan FPB dari AB dan BC adalah FPB dari BC dan CD dikurang 2. Oke. Kemudian yang ditanyakan bilangan 4 angka terkecil dari ABCD adalah berapa? Jadi di sini ini kita harus coba-coba. Ini ada ABCD, di mana diketahui FPB dari AB dan BC. FPB AB BC ini ya. Itu sama dengan FPB dari BC dan CD. BC dan CD dikurang 2. Nah, kemudian ini dikasih tanda kayak gini ya. Nah, ini artinya susunan huruf susunan angka gitu ya. Kemudian yang diminta di sini terkecil, karena yang diminta yang terkecil berarti A-nya sebisa mungkin harus 1. Pasti 1 ini ya. B-nya supaya terkecil juga 1. Kenapa enggak 0? Karena ya memang tidak boleh 0 gitu ya. Kemudian kita harus nyari C-nya. C-nya ini kita harus coba-coba, kita cari yang terkecil lagi. Kita coba kalau ini 1, sehingga akan diperoleh FPB dari berapa ini? FPB dari AB kan 11 kan, atau 11. BC-nya juga 11. Kemudian karena ini dapatnya 11 sama 11, FPB-nya kan ya pasti 11 gitu ya. Kemudian otomatis kita harus harus mendapatkan FPB dari yang ada di sini ini berapa? FPB dari BC sama CD harusnya kan 13 dikurangi 2 dapatnya 11 gitu kan nanti. Masalahnya berapa ya? BC-nya kan sudah jelas 11. Nah, CD-nya ini berapa? C-nya kan jelas 1 kan ini. D-nya berapa supaya dapat FPB 13? Dan itu nggak mungkin karena 13 di atasnya 11, ya kan? Jadi ya udah. Untuk C sama dengan 1, ini sudah gugur, nggak bisa dipakai. Kita cek yang selanjutnya berarti adalah 2. Berarti 1, 1, 2. C-nya pakai 2. Kalau C-nya pakai 2, berarti dapatnya di sini kan FPB dari ABBC. AB berarti 11, BC-nya kan 12. Sehingga FPB-nya ini dapatnya kan 1, gitu ya. Ini sama dengan FPB dari BC CD. BC-nya jelas 12.
CD-nya kan 2 sekian gitu kan. 2, C-nya kan 2 kan. D-nya belum diketahui. Nanti kan hasilnya ini dikurangi 2. Nah, ini nanti dikurangi 2. Angka berapa sekarang ini yang dikurangi 2 dapatnya 1. Berarti 3. Berarti FBB dari 12 sama 20 berapa yang dapatnya 3. Kita coba-coba. Berarti D-nya misalkan 1. Nah, kita cek apakah FBB dari 12 sama 21 itu sama dengan 3. Betul ya? Karena 12 sendiri itu kan 3 kali 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 2 kali 3. Kalau 21 itu kan 3 kali 7. Sehingga FBB-nya yang sama ya 3. Sehingga dari sini kita jelas sudah fix, sudah benar kalau D-nya adalah 1. Sehingga nilai terkecil, nilai ABCD yang terkecil yang memenuhi adalah 1121. Ini jawabnya. Saat liburan ke Jakarta, Kirana membeli miniatur Monumen Nasional untuk oleh-oleh. Tinggi miniatur 15 cm. Tinggi Monumen Nasional yang sesungguhnya adalah 132 meter. Miniatur monumen yang dibeli oleh Kiara memiliki skala berapa? Ingat, skala itu apa? Skala itu kan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Atau dalam hal ini miniatur ya. Berarti panjang miniatur dibagi panjang sebenarnya. Panjang miniatur kan 15 cm dibagi panjang sebenarnya 132 meter. Ini kita rubah ke dalam bentuk cm sekalian. 132 meter itu kan sama dengan 13200 cm atau 13.200 cm. Nah, ini tinggal disederhanakan ya. Cm-nya kan habis, yang atas dibagi 15, yang bawah juga dibagi 15 supaya lebih sederhana. Sehingga yang atas kan tinggal 1 atau pembilangnya tinggal 1 dibagi 880. Sehingga kita sudah dapat skalanya sama dengan 1/880 atau bisa ditulis 1 dibanding 880. Ini jawabannya. Kita ke nomor 14, data ukuran baju siswa kelas 5 SD Cipali dinyatakan oleh tabel berikut, bisa dibaca sendiri tabelnya. Data tersebut jika dinyatakan dalam bentuk diagram seperti ini, maka nilai X plus Y plus Y. Nah, ini X dalam bentuk persentase, berarti berapa persen yang bentuknya kayak di sini, yang di X ini. Yang X ini sendiri kan sama dengan yang ini kan ukurannya, yang S ini kan. Oke. Kemudian yang Y ini ukurannya kan sama dengan yang XL ini ya. Nah, ini XL. Nah, ini. Kemudian untuk yang Y, nah ini yang agak membingungkan. Ini sama dengan yang mana? Yang M ini ya. Nah, bisa dicek. Yang putih, ini kan ada hitam, ada putih. Kita ambil kayak gini. Nah, nanti pasti sama ya. Gini. Oke. Jadi yang X itu yang S, yang Z itu adalah XL. Kemudian yang Z itu adalah yang M. Nah, kita nyari persentasenya. Nah, X itu berapa persen gitu ya. Karena ini 6 kan. Berarti kalau mau dicari persentasenya ya 6 dibagi total ini. Totalnya bisa dihitung ini ya. 9 tambah 8 kan 17, 24 tambah 6, 30. Berarti 6/30 dikali 100%. Tinggal dihitung. Dapatnya ini 20% ya. Atau X-nya berarti dapatnya 20. Ini X-nya. Kemudian Y-nya ditaruh bawah sini aja ya. Y-nya kan 8. Berarti ya 8/30 kali 100%. Ini nanti dapatnya pecahan, nggak apa-apa ditulis saja 80/3%. Kemudian yang terakhir yang Z taruh sini aja ya. Berarti 4/30 dikali 100%. Dapatnya 40/3%. Nah, berarti kita sudah dapat di sini X-nya 20. Kemudian Y-nya Y-nya ya, Y-nya 80/3. Ini X-nya, ini X, ini Z, yang sini Y,
Sehingga kalau dijumlahkan ya 20 tambah 80 per 3 ditambah 40 per 3. 20 ditambah ini tinggal dijumlahkan 80 tambah 40 120 dibagi 3 dapatnya 40 ya, sehingga diperoleh 60. Ini jawabannya. Atau kalau mau langsung juga bisa. Ini kan 6, 8 sama 4. Ini langsung dijumlahkan. 6 tambah 8 tambah 4 dibagi totalnya 30 dikali 100%. Ini sama, hasilnya juga 60%. Sehingga jawabannya yang dipakai adalah 60. Kita ke nomor 15. Bilangan palindrom adalah bilangan yang sama jika dibaca dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Misalkan 111, 121, 131 dan seterusnya. Ngerti ya? Bilangan palindrom itu sama kalau dibaca dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Kalau dari depan ini kan 111 gitu kan. Tapi kalau dari belakang juga sama, 111 gitu. Kalau dari depan misalkan 131 ini kan 131. Kalau dari belakang juga sama, 131 gitu. Itu namanya bilangan palindrom. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak bilangan palindrom 3 angka yang dapat disusun dari bilangan 1 2 3 4? Nah, kita tahu bilangan palindrom karena ini 3 angka, berarti depan sama belakangnya pasti sama. Kalau yang depan 1, yang paling belakang sini juga pasti 1. Dan yang tengah bisa diisi terserah, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Sehingga kalau depan sama belakangnya 1, ini ada 5 cara. 1, 2, 3, 4, 5, gitu kan? Demikian juga dengan 2, kalau depannya 2, belakangnya 2, tengahnya terserah kan, bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ini pasti 2 ya. Nah, sehingga di sini udah kelihatan, bisa dihitung ya. Ini ada 5 cara juga. Nanti kalau depannya 3, belakangnya 3 juga akan ada 5 cara. Depannya 4, belakangnya 4 juga akan ada 5 cara. Depannya 5, belakangnya 5 juga akan ada 5 cara. Sehingga ini tinggal dihitung ada berapa ini. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Atau kalau sudah terbiasa tinggal 5 dikali berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Dikali 5. Dapatnya 25. Sehingga jawabannya ada 25 cara. Kita ke nomor 16, sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan AB 25. Ini ya baloknya. Kita langsung tuliskan aja di sini. Kalau AB itu 25, kemudian BC 20, kemudian CG 12. Garis IC sejajar dengan BC, IC dengan BC sejajar, dan KL sejajar EH. KL sejajar EH. Perbandingan IB banding EL 1 banding 3. Berarti IB kan di sini, ini IB, ini EL. Ini perbandingannya, ini cuma perbandingan ya. 1 banding 3. Ini bukan ukuran sebenarnya untuk IB sama EL tadi, cuma perbandingan. Kemudian panjang LI 15. Nah, di sini ini panjangnya LI 15. Selanjutnya yang ditanyakan volume dari IBCC, berarti volume dari IBCC LFGK. Oke, berarti potongan ini ya. Potongan trapesium, bentuknya kayak trapesium. Prisma dengan alas trapesium gitu ya. Oke, sekarang kita cari panjangnya. Ya, CG ini 12, berarti ini ke bawah juga 12. Sehingga kita tinggal pakai Pitagoras. Ini bisa dicari panjangnya. Yang sini nih ya. Oke, misalkan ini L aksen gini ya. Berarti kan panjangnya L aksen ke I. Ini kan sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Akar dari 225 dikurangi 144 ya. Dapatnya akar dari 81 sama dengan 9. Sehingga L aksen I itu 9. Ini ya 9. Nah, kita tinggal nyari panjangnya IB sama LE.
Karena ini tadi totalnya 25 ya. Ini kan totalnya. Sehingga IB tambah EL atau LE ya. Itu kan 16. Oke, berarti kalau tulis di sini IB ditambah EL itu sama dengan 16 karena ini adanya perbandingan ya, 1 sama 3. Kalau nyari IB berarti kan sama dengan 1 dibanding ini 1, ini 3, berarti 1/4 gitu kan, dikali 16 sama dengan 4. EL nya juga gitu, berarti EL sama dengan 3 dibagi 4 dikali 16, dapatnya 12. Oke, kita sudah dapat IB nya panjangnya 4 ini ya. Ini panjang sesungguhnya adalah 4. Kemudian EL ini panjang sesungguhnya adalah 12, sehingga sisanya LF ini. LF kan 25 dikurangi 12, dapatnya 13. Karena totalnya ini AB ini kan 25, berarti EF juga 25 ya. Oke, sekarang kita nyari volume, karena yang ditanyakan adalah volume. Ingat volume prisma. Volume prisma itu kan sama dengan luas alas kali tinggi. Tinggal menyesuaikan nanti alasnya apa gitu kan. Dalam hal ini alasnya adalah trapesium, yaitu alasnya IBFL gitu ya. Kita pakai IBFL aja alasnya. Ingat luasnya trapesium. Luas trapesium itu apa? Jumlah dua sisi sejajar. Dalam hal ini L sama F. LF ya, sorry. LF sama IB dibagi 2. Nanti dikalikan tinggi, atau kita tulis aja di sini luasnya trapesium, ini luas alas ya, biasanya disimpulkan A gini, A tambah B per 2 kalikan tinggi. Tinggi di sini beda lah ya, ini tinggi trapesium, tak tulis aja di sini tinggi trapesium kalikan T trapesium, baru di sini dikali dengan tinggi dari prisma gitu ya. Sehingga ini tinggal disubstitusikan, A nya kita pakai LF ini ya, atau 13 ini ya. Berarti 13 ditambah yang sini ini IB 4 ya, ini B nya 4 dibagi 2 dikalikan tingginya trapesium, jelas yang ini ya, ini tingginya, ini T trapesium gitu ya, yaitu FB atau sama dengan yang belakang ini ya, CG ini ya, 12. Berarti ini dikali 12 baru dikali dengan tinggi prisma. Nah, prismanya tingginya ya ini berapa ini? 20. Sehingga ini tinggal dihitung. 12 sama 2 ini tinggal 6 ya. Ini 17 kali 6 kali 20. Sehingga ini diperoleh 2040 atau 2040. Kita cek satuannya apa? Satuannya cm kubik, sehingga jawabannya 2040 cm kubik. Kita tulis di sini ya, 2040. Lanjut kita ke nomor 17. Perhatikan pola bilangan berikut 29 dan seterusnya, ini bisa dibaca sendiri. Nilai A pada pola bilangan tersebut adalah berapa? Ini kan ada 2, 9, 28, 65, 126, kemudian di sini ada A. Nah, ini tinggal dicari bedanya ya. Ini bedanya kan 7, kalau di sini 28 kurangi 9 kan dapatnya 19. Ini tinggal dikurangkan ya, 37. Ini 61. Yang ini nah belum tahu ya, kita cari nanti. Nah, ini tinggal dicari lagi bedanya. Ini masih beda semua ya. 7 ke 19 itu kan ditambah dengan 12. Ini bedanya 18, ini 24, yang sini belum tahu. Ini nanti yang kita cari. Nah, ini 12 ke 18 kan 6 plus 6 ya. Ini ke sini juga ditambah 6. Nah, ini udah sama. Ini adalah barisan aritmatika tingkat berapa ini? 1, 2, 3. Tingkat 3 ya. Ini sudah sama 6. Berarti ini ke sini juga pasti 6. 24 tambah 6, 30. Nah, 61 ditambah 30 dapatnya 91. Sehingga kalau mau nyari A-nya ya ini 126 ini kan ditambah dengan 91. 126 ditambah 91 ini 7, 11 ini 2, 217. Berarti nilai dari A 217.
Kita lanjut ke nomor 18, 3 buah mesin pompa air M1, 2 sama 3 berbahan bakar bensin mampu beroperasi terus-menerus kecuali pada saat pengisian bensin. Mesin-mesin tersebut akan dioperasikan untuk mengalihkan aliran air ke saluran pembuangan pengendalian banjir. Mesin M1 pengisiannya 5 jam sekali, M2 6 jam, sedangkan M3 membutuhkan waktu 11 jam sekali. Setiap pengisian bensin, mesin pompa air berhenti selama 1 jam. Jika mesin-mesin tersebut secara bersama-sama beroperasi mulai hari Selasa jam 7.00 waktu Indonesia Barat, maka ketika mesin mengisi bensin secara bersama-sama untuk pertama kalinya pada hari apa, jam berapa gitu ya. Nah, ini kan M1 membutuhkan waktu 5 jam. M2 membutuhkan waktu 6 jam, M3 membutuhkan waktu 11 jam. Dan setelah ngisi, dia kan butuh 1 jam kan untuk berhenti gitu kan. Berarti ya yang dibutuhkan M1 kan harus ditambah 1 total waktunya. Berarti ya 5 ditambah 1. Berarti 6. Yang M2-nya 6 tambah 1, 7. M3-nya 11 tambah 1. 12. Nah, berarti kita harus nyari KPK dari 3 bilangan ini. KPK dari 6, 7, 12. Kalau 6 faktornya kan 2 kali 3, 7 ya, tetap 7 ya. 12 faktornya berapa? 2 pangkat 2 kali 3. Kita nyari KPK. Berarti kita ambil 2, bukan 2 ya. Kita ambil pangkatnya yang besar, yaitu 2 pangkat 2, 3 sama 7 ya. 3-nya kebetulan sama ya pangkatnya, jadi ya kita ambil 3 aja. Kita ambil salah satu aja. Berarti KPK-nya 2 pangkat 2. Ini KPK ya. Kali 7 kali 3. 4 dikali 21 ya ini ya. Berarti dapatnya 84. Sehingga diperoleh KPK 84. Tapi ingat, KPK yang kita cari ini bersamaan atau sudah dijumlahkan dengan waktu istirahat, gitu kan? 84 ini kan sudah dijumlahkan dengan waktu istirahat. Sedangkan yang ditanyakan ini kan waktu pengisiannya, gitu kan? Waktu pengisiannya kan setiap mesin ini kan 1 jam kan? Tapi ingat, 84 ini kan sudah dijumlahkan dengan waktu berhentinya, ya kan? 84 ini sudah dijumlahkan dengan waktu berhenti yang selama 1 jam itu, ya kan? Dan ini yang ditanyakan kan waktu ngisi pertama, waktu ngisi bersama-sama untuk pertama kalinya. Berarti kan dia belum selesai berhentinya kan? Waktu mulai berhenti kemudian ngisi gitu kan? Berarti bukan 84 yang kita pakai, tetapi 84 dikurangi 1 jam, sehingga dapatnya 83 jam. Nah, 83 jam itu berapa hari? 83 dibagi 24. Dapatnya 3, tapi masih sisa berapa? Sisa 11, gitu kan? Sehingga ya 3 hari dari hari apa ini tadi mulainya? Hari Selasa ya kalau nggak salah. Ini hari Selasa ya. Nah, 3 hari setelah hari Selasa kan Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari Jumat gitu kan. Nah, pada saat 3 hari kan masih jam 7.00. Berarti ditambah dengan sisanya 11 jam. 7 ditambah 11 dapatnya 18. Sehingga Jumat jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jawabannya Jumat sama 18.00. Kita ke nomor 19. Rata-rata rapot matematika dari 24 siswa kelas 5 adalah 7,6. Rata-rata nilai rapot matematika kelas 5 setelah ada 2 siswa perpindahan menjadi 7,8. Jumlah nilai raport matematika 2 siswa perpindahan tersebut adalah berapa gitu kan. Nah, ini yang pertama ada 24 siswa, rata-ratanya 7,6.
Ingat rata-rata itu jumlah nilai seluruh siswa dibagi banyaknya siswa. Berarti misalkan siswa pertama ini adalah nilainya dapat A1, siswa kedua dapat A2, dan seterusnya sampai siswa ke-24, berarti A24. Karena rata-rata ini dibagi banyaknya siswa jelas 24, sehingga diperoleh rata-rata 7,6. Sehingga kalau mau nyari jumlahnya A1 sampai A4, berarti A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya sampai A24 ya, maksudnya ini yang terakhir A24 itu sama dengan 7,6 dikali, ini kan bagi 24 tapi pindah ke kanan jadi kali 24 gini kan. 7,6 kali 24 dapatnya 182,4. Ini jumlahnya ya, A1 ditambah A2 ditambah terus sampai A24. Katanya setelah ditambah dengan 2 siswa rata-ratanya menjadi 7,8. Berarti ini A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya sampai A24. Ini dapat tambahan 2 siswa. Misalkan yang pertama adalah X1, yang kedua adalah X2 gini. Kemudian ini dibagi dengan totalnya ini. Tadi kan sampai A24 ini 24, ketambahan 2 berarti 26. Katanya rata-ratanya jadi 7,8, ya kan? Nah, ini tinggal dikalikan ke kanan ya 26-nya, sehingga ini A1 ditambah A2 ditambah terus sampai A24, kemudian ditambah dengan X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan 7,8 kali 26. Nah, ini jelas ada nilainya kan, A1 sampai 24, berapa nilainya? Ini 182,4. Berarti ini tinggal ditulis di sini 182,4 ditambah X1 ditambah X2 sama dengan 7,8 kali 26. Diperoleh 202,8. Nah, dari sini kita sudah dapat ya. X1 ditambah X2 sama dengan berapa? 202,8. 182,4 ini dipindah ke kanan. Jadinya akan min 182,4. Ini tinggal dihitung sama dengan 20,4. Berarti X1 sama X2 atau jumlah dari 2 siswa tambahan tadi 20,4. Lanjut ke nomor 20. Bianca akan membeli 3 jenis ikan, yaitu lionhead, layer, and silver, yang masing-masing harganya 7.500, 12.500, 15.000. Uang yang dimiliki Bianca sebesar 80.000. Bianca ingin membeli 3 jenis ikan tersebut sebanyak 6 ekor. Banyak cara membeli 6 ikan tersebut agar uang kembaliannya paling sedikit 10.000. Nah, di sini ada jenisnya, ada 3, yaitu lionhead, slayer, and silver. Ini tak misalkan aja, yang lionhead ini A, yang slayer itu B, yang silver itu C, gini ya. Nah, dia membelinya sebanyak 6, berarti banyaknya A ditambah B ditambah C harus sama dengan 6. Kemudian selanjutnya masing-masing tadi kan harganya 7.500 yang pertama atau yang A ini. Sehingga total uang yang harus dia keluarkan untuk beli yang A yaitu 7.500 dikalikan banyaknya A. Yang B juga sama, 12.500 dikalikan banyaknya B. Yang C juga sama, 15.000 kalikan banyaknya C. Nah, ini yang terpenting. Banyaknya cara membeli ikan tersebut agar uang kembaliannya paling sedikit 10.000. Karena kembaliannya yang diminta paling sedikit 10.000 dan uangnya awalnya kan 80.000, berarti yang dikeluarkan maksimal kan 70.000, ya kan? Kurang dari 70.000 boleh, berarti ini kan ya kurang dari sama dengan 70.000. Nah, ini sebenarnya gampang, tinggal disederhanakan aja. Ini nolnya tinggal dicoret-coret ini ya, nolnya tak hilangin 2, ini hilang 2 semuanya gitu ya. Atau langsung aja ini dibagi dengan 25, ini bisa ya dibagi dengan 25 semua. Sehingga akan diperoleh 3A ditambah 5B ditambah 6C kurang dari sama dengan 28. Nah, ini ada 2 ini ya. Yang pertama 1 persamaan, yang kedua 1 pertidaksamaan. Gitu ya. Nah, ini kita coba-coba, boleh. Kita coba-coba 1 per 1, misalkan A-nya 1, B-nya 1, C-nya berapa. Dicek ke bawah sini kayak gitu boleh, tapi kelamaan ya. Kita ganti aja salah satu, A, B atau C. Di sini kita ganti. Karena di sini adanya A, B, C ya. Kita ganti A-nya aja ini dengan B sama C. Ini kita butuh 3A. Berarti ini kita kakak kali dengan 3A semua. Ini dikali 3.
kali 3, sehingga akan diperoleh 3A ditambah 3B ditambah 3C sama dengan 18 ya. Sehingga 3A sama dengan berapa? 18. B sama C nya dipindah ke kanan, min 3B min 3C. Oke, 3A kakak ganti dengan 18 min 3B min 3C ditambah, ini tetap 5B sama 6C nya tetap, ditambah 5B ditambah 6C kurang dari sama dengan 28. Oke, sekarang kita tinggal ngitung. B nya kan min 3B sama 5B dapatnya 2B, C nya 6C dikurangi 3C dapatnya 3C ya. Ini kan 3 sama 6, 18 nya tak pindah ke kanan, sehingga dapatnya kan 28 dikurangi 18 gini. Ini 2B ditambah 3C kurang dari sama dengan 28 kurangi 18 itu dapatnya 10. Kita tinggal mencacah satu-satu. Kalau B nya 1, C nya ada berapa ini? Kalau B nya sama dengan 1, nanti C nya kan bisa 1 bisa 2 ya. Ini kan bisa dicek ya. Kalau B nya 1, dapatnya kan nanti 2 kali 1 ditambah 3C kurang dari sama dengan 10, sehingga 3C kurang dari sama dengan 2 nya tak pindah ke kanan, 10 dikurangi 2 dapatnya kan 8 ya kan. Nah berarti C nya kan bisa 1 bisa 2. Kalau C nya 3 terlalu besar ya, nanti dapatnya 9, nggak memenuhi. Berarti pada saat B nya 1 ada 2 kemungkinan. Kalau B nya 2, kan berarti kan 2 kali 2 ditambah 3C kurang dari sama dengan 10. Sehingga kalau B nya ada 2, ini kan 4 ya. Berarti 3C kurang dari sama dengan 10 kurangi 4, 6. Berarti C nya ada 2 juga ya. Yaitu C nya sama dengan 1 atau C nya sama dengan 2. Kalau C nya 3 nanti sudah kebesaran. Berarti ini bisa 1 bisa 2. Ini kalau B nya 2, kalau B nya 3. Kalau B nya 3 berarti kan 2 kali 3. 2 kali 3 ditambah 3C kurang dari sama dengan 10, sehingga 3C kurang dari sama dengan ini 6 ya, 2 kali 3 ini 10 kurangi 6 4, sehingga C yang memenuhi hanya 1. Oke, C nya 1. Bisa dicek kalau C nya 3, B nya 4. Nah kalau B nya 4 kan ya 2 kali 4 ditambah 3C kurang dari sama dengan 10, atau 3C kurang dari sama dengan 10 dikurangi ini 2 kali 4 8 ya. 10 kurangi 8 kan 2. Nah, C nya nggak ada yang memenuhi. Udah stuck sampai di sini. 5 nanti otomatis juga nggak mungkin ada. Berarti ada berapa cara? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara. Sehingga jawaban dari nomor 20 ini adalah 5 cara. Ini jawabannya.